Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil bahri. Wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, yang kami muliakan seluruh jamaah yang hadir ya. Insyaallah ini adalah tamu-tamu Allah, pilihan Allah, senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa kepada seluruh warga lahiriah yang menyaksikan pada kesempatan malam hari ini bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan pengajian ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah senantiasa bertafakur kepada yang Maha Ghafur, karena Dialah Sang Maha Pengatur, dan kita sebagai hamba-Nya mudah-mudahan senantiasa bersyukur, tidak pernah kufur dan terus bertazakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan tema kita, yaitu kajian tafsir surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Mari kita tadabbur, kita teliti apa sih maksud dari surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 ini. Kita merujuk pada kitab Tafsir An-Nawawi ya, atau disebut juga Tafsir Munir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah, surat Al-Baqarah, Madinatun aw Makiyatun. Surat Al-Baqarah ini ya, sebagian turun di Madinah, sebagian juga turun di Mekah. Mi'atani wa sab'un wa thamanuna ayatan. Terdapat 287 ayat. Ini menurut Tafsir An-Nawawi atau Tafsir Munir. Sementara kalau kita baca dalam Quran yang biasa kita baca, itu jumlahnya 286 ayat ya. Nanti boleh dicek kenapa beliau Syekh An-Nawawi menulisnya 287. Dimungkinkan menurut ulama beliau basmalah ini terhitung sebagai ayat, sehingga seluruhnya dalam Tafsir An-Nawawi disebut jumlah ayatnya 287. Tapi kalau Quran yang biasa kita baca itu jumlahnya 286 ayat. Namun sebelum kita jelaskan secara pandangan tafsir beliau, terlebih kita mengenal beliau Syekh An-Nawawi Al-Bantani Tenara ini umurnya 84 tahun, cukup tua, sehingga dalam karyanya beliau menulis tidak kurang sekitar 100 kitab yang beliau tulis. Namun yang paling spektakuler, yang paling dahsyat, yang paling luar biasa, yaitu kitab Tafsir Munir ini, sampai tembus ke dunia kancah internasional. Beliau sangat luar biasa ya. Beliau wafat di Mekah, dikubur di Ma'la. Barangkali nanti saudara-saudara kita yang mendapatkan rizki lebih ya, kemudian kita diizinkan oleh Allah, kemudian kita umrah apalagi haji, kita berziarah ke makam beliau. Baik, kita lanjut bahwa
Surat Al-Baqarah ini sebagian turun di Madinah, sebagian turun di Mekah. Mi'atani wa sab'una wa thamanuna ayatan. Terdapat 287 ayat. Wa kalimatuha, dan kalimatnya. Dalam bahasa Indonesia kalimat itu yaitu kata ya. Kata yang tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah 3,000 wa mi'atun ya. Yaitu terdapat 3.100. Jadi kalimat yang tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 1 sampai 287 itu jumlahnya 3.100 kalimatnya. Ya, kalimat isim, fi'il, huruf, mufrad, tasniyah, jamaknya itu menurut beliau kisaran 3.100 jumlahnya. Dihitung. Sempatnya beliau sampai menghitung kalimat-kalimat atau kata-kata yang tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah. Itu lumayan banyak sekali. Kemudian wa hurufuha, dan huruf yang tertulis yang terkandung dalam Quran surat Al-Baqarah yaitu khamsun wa ishruna alfan ya. Terdapat 25.000 wa khamsu mi'atin, yaitu 25.500. Hurufnya dihitung ini Kang Wildan, Pak Ustadz Hambasi. Jadi huruf hijaiyah yang tertulis dihitung sama beliau sampai jumlahnya, kata beliau, huruf yang tertulis yang terkandung dalam surat Al-Baqarah itu 25.500. Masya Allah. Kita baru baca satu kaca saja, satu lembar baca Al-Quran, itu ngantuknya luar biasa. Rokoknya habis 1 bungkus. Rokoknya sudah 1 bungkus, bahkan nambah lagi gitu ya. Selamat datang Pak Ketua, Pak Dokter, sehat selalu. Jadi Masya Allah, ulama kita sekelas Syekh An-Nawawi Al-Bantani Tenara sampai sempat beliau menghitung. Namun menurut guru saya ada 2 versi, dimungkinkan karena beliau juga punya banyak murid, sehingga agar supaya tidak kecapean beliau menyuruh muridnya dimungkinkan ya. Wassalam. Sangat mungkin sekali beliau menyuruh misalkan satu murid untuk menghitung 10 ayat itu kira-kira berapa huruf jumlahnya, kemudian dihitung ya, dimungkinkan jumlahnya adalah 25.500. Tapi yang paling kuat ya, bahwa memang asli dihitung sendiri oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani Tenara. Jumlah surat Al-Baqarah 287 ayat, kemudian kalimat atau kata yang terkandung dalam surat Al-Baqarah jumlahnya 3.100. Pak Ketua, Masya Allah, Syekh An-Nawawi sampai menghitung kalimat kata yang tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah jumlahnya 3.100, sementara huruf yang tertulis dalam surat Al-Baqarah yaitu jumlahnya sekitar 25.500. Jadi dihitung alif, lam, mim, dzal, lam, kaf terus sampai terakhir. Ya kira kita sanggup enggak gitu ngitung ya? Kita basmalah saja masih belum tahu berapa jumlahnya gitu. Surat Al-Ikhlas itu Al-Ikhlas. Mari kita hitung nanti. Ya, mari kita hitung, belajar menghitung ya, nggak apa-apa. Karena setiap kita lihat Al-Quran, apalagi dibaca berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada Kalkulator. Pakai kalkulator juga kayaknya capek itu Pak Dokter. Tidak selesai sampai seminggu kayaknya. Jadi insya Allah kalau kita sering membaca, apalagi sampai menghitung begitu, kan tandanya berarti melihat, ya pasti baca ya dalam mulutnya. Ini pahalanya luar biasa. Man qara al-Qur'ana min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalih. Siapapun yang baca Al-Qur'an min kitabillah, dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan yang kita baca, setiap huruf Al-Qur'an ya, itu dibalas menjadi 10 kebaikan. Bayangkan ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, sudah 3 huruf. Berdasarkan hadis Rasulullah, kalau 3 huruf ini kita istiqomah, kita tulus, ikhlas, dan mau belajar Al-Quran, apalagi sampai mentadaburi, maka akan mendapatkan pahala 30 kebaikan. Itu baru 3 huruf.
Bayangkan kalau kita baca istiqomah setiap hari minimal 10 ayat, wah itu sudah Masya Allah. Pahala kita semakin berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup besar ya. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Qala asy-Sya'bi wa jama'atun alif lam mim wa sa'iru hurufil hijai fi awailis suwari minal mutasyabihil ladzi infaradallahu bi'ilmihi wa hiya sirrul Qur'an. Ya. Perlu diketahui alif lam mim ya. Pertama menurut tafsir Ibnu Abbas itu alif itu a-nya ya, alifnya itu Allah kata beliau. Lamnya itu adalah malaikat Jibril. Mimnya adalah Muhammad. Maksudnya apa? Al-Qur'an itu dari firman Allah ya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Itu menurut tafsir Ibnu Abbas ya. Berarti beliau mentakwil. Tapi mayoritas jumhur ulama mufassirin yaitu tafwid. Apa makna tafwid? Tafwid itu memasrahkan artinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bagaimana pandangan Syekh An-Nawawi Al-Bantani Tenara tentang penjelasan ayat-ayat mutasyabihat atau alif lam mim. Qala Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi berkata, siapa sih Imam Asy-Sya'bi itu? Imam Asy-Sya'bi itu beliau lahir pada zamannya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau seorang ahli fikih, ahli mufassir, karena zaman dahulu ulama-ulama besar, beliau sangat terkenal sekali pada zamannya. Wa jama'atun, dan jamaahnya ya, artinya pengikut Imam Asy-Sya'bi. Alif lam mim wasairu hurufil hijai. Ya, dan seluruh huruf-huruf hijaiyah yang tertulis pada alif lam mim fi awailis suwari, dalam permulaan surat, minal mutasyabih, itu merupakan termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Apa sih ayat mutasyabihat itu? Ya, ayat yang samar, yang tidak. Selamat datang Pak Sekjen, Pak Ahmad Munji. Kembali lagi kepada alif lam mim, yaitu wasairu hurufil hijai, dan seluruh huruf-huruf hijaiyah fi awailis suwari, dalam permulaan surat, minal mutasyabih, itu merupakan ayat-ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang samar, yang memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang mentakwil ya, seperti Imam Ibnu Abbas, beliau mengatakan alifnya adalah Allah, lamnya adalah malaikat Jibril, mimnya adalah Muhammad. Apa artinya? Al-Qur'an itu firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Tapi menurut Syekh An-Nawawi, kata beliau, itu wasairu hurufil hijai, itu seluruh huruf-huruf hijaiyah yang tertulis termaktub pada alif lam mim fi awailis suwari, dalam permulaan surat, minal mutasyabih, itu merupakan ayat-ayat mutasyabihat, alladzi infaradallahu bi'ilmihi, yang mana yaitu artinya hanya Allah saja yang tahu, bi'ilmihi, dengan arti, dengan pengetahuannya lafaz alif lam mim. Ini membuktikan bahwa kita ini manusia sangat lemah. Bahkan Rasulullah, makhluk yang paling mulia di seluruh penjuru dunia saja, beliau tidak mengetahui secara spesifik apa itu arti alif lam mim. Artinya apa? Bahwa itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi alif lam mim itu alladzi infaradallahu bi'ilmi, hanya Allah saja yang tahu pengetahuannya, artinya, maknanya ya. Wahya sirrul Qur'an, itu merupakan rahasia Al-Qur'an ya. Kemudian fanahnu nu'minu, maka kami nu'min, wajib mengimani ya. Maka ini mohon maaf, banyak sekali orang-orang liberal, termasuk orang-orang yang tidak senang dalam Al-Qur'an, dia mencoba orang-orang munafik yang dulu Islam kemudian dia menjadi kafir atau bahkan murtad, dia mencoba menganalisis, sangat lucu katanya. Kata orang-orang munafik, kata orang-orang kafir, kok dia sendiri menerima wahyu, kok tidak tahu artinya. Nah, ini berbahaya. Maka kita yang beriman kepada Allah, kata para ulama, fanahnu nu'minu bidhahiriha, kita cukup mengimani
Bidzahiriha, dengan zahirnya lafaz alif lam mim. Enggak perlu kita mengutak-atik. Kita boleh mencari pendapat para ulama mufassirin, ya. Justru sangat bagus, tapi kita tidak boleh sampai memperdalam sehingga mengakibatkan seseorang tidak beriman lagi kepada Al-Qur'an. Cukup kita beriman bahwa itu adalah kalamullah, menunjukkan bahwa ilmu Allah itu sangat luas sekali sampai Nabi Muhammad sendiri yang menerima wahyu tidak tahu arti secara spesifik, ya, secara khusus. Wa nufawwidul ilma, kami pasrahkan. Ini tafwid namanya. Wa nufawwidul ilma, kami pasrahkan pengetahuan arti lafaz alif lam mim. Cukup saja Allah. Fiha, ya, dalam lafaz alif lam mim ini ilallahi ta'ala, kita pasrahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi kita nggak perlu sampai mengutak-atik, ya, apalagi sampai muncul ra'yu sendiri, pendapat sendiri, artinya begini, itu bisa menyesatkan saudara kita, ya. Maka teman-teman yang calon-calon mubaligh, ya, mubalighah, ketika menjelaskan ayat Al-Quran, seyogianya bukan hanya teks artinya saja. Kita harus tahu apa sih maksud tafsir ayat itu, supaya kita tidak menyimpang. Karena banyak di era sekarang, ya, tidak punya background pesantren, tidak berguru, tidak mengerti kaidah nahwu dan shorof, kemudian tidak mengerti kaidah usuliyah, kemudian menjelaskan ayat Al-Quran berdasarkan kemauan sendiri, itu khawatir terpeleset. Boleh kita belajar, ya, melalui YouTube, silakan. Tetapi kalau kita ragu, khawatir salah, kita bertanya kepada orang yang mengerti. Supaya apa? Supaya kita tidak tersesat, ya. Kemudian selanjutnya wa faidatun dzikriha, ya. Faidahnya apa sih? Kita tidak mengetahui arti alif lam mim. Dzikriha talabul imani, ya. Kita dituntut agar senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa harus mentafakkur secara mendalam. Kita ini otak manusia itu terbatas. Jangankan hal-hal yang sifatnya abstrak. Kita berwudu saja, salah satu contoh berwudu, maka kemudian kita batal, ya, kentut misalnya, kentut harusnya secara akal itu yang diusap harusnya kan belakangnya gitu, ya. Tapi apa faktanya? Ya, kita berwudu ulang kembali. Kita nggak sampai ke sana saja, kita tidak sampai. Artinya apa? Hal-hal yang seperti ini kita cukup mengimani bahwa itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk surat Alif Lam Mim atau Al-Baqarah ini, ya, kita cukup mengimani, memasrahkan bahwa itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Wallahu ta'ala ikhtassa bi'ilmin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus, ya, bi'ilmin, dia mengetahui ilmu segala apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Termasuk pada surat lafaz alif lam mim. La taqdiru alaihi uqulul anbiya'i, yang tidak bisa dijangkau, yang tidak bisa dicapai oleh akal-akalnya para nabi. Nah, termasuk ayat ini, surat lafaz alif lam mim ini, bahwa para nabi pun tidak mengetahui. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Wal anbiya'u ukhtussu bi'ilmin, dan para nabi ukhtussu secara khusus bi'ilmin, memiliki pengetahuan la taqdiru alaihi uqulul ulama'i, yang juga tidak bisa dijangkau, tidak mampu, ya, dicapai oleh akalnya para ulama. Artinya klasifikasi keilmuan, ya, jelas pertama adalah Allah yang maha luhur, maha tinggi ilmu. Kemudian Allah juga memberikan kelebihan kepada para nabi. Ilmu para nabi juga tidak semua diketahui oleh para ulama, ya. Kemudian wal ulama'u ukhtussu bi'ilmin la taqdiru alaihi uqulul 'ammati, bahwa ilmu para ulama secara khusus beliau memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa. La taqdiru alaihi uqulul 'ammah, juga tidak bisa dijangkau oleh akal manusia seperti kita manusia biasa. Jadi ada klasifikasi, ya, yang tertinggi adalah Allah, kemudian Allah memberikan pengetahuan kepada para nabi, kemudian setelah para nabi memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, juga tidak mampu dijangkau oleh akalnya para
para ulama. Para ulama memiliki ilmu yang luar biasa, tidak mampu pula dijangkau oleh manusia biasa seperti kita. Jadi semua memiliki ilmu yang tingkat-tingkatannya berbeda-beda. Tentu yang paling dahsyat adalah Sang Khalik, Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Bakr radhiyallahu anhu fi kulli kitabin sirrun. Sayyidina Abu Bakar berkata radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, dalam setiap kitab sirrun, fi kulli kitabin sirrun. Dalam setiap kitab atau Al-Qur'an itu ada rahasia. Wasirrullah, dan rahasia Allah fil Qur'ani, ya. Yang ada dalam Al-Qur'an awaili suwari, yaitu terdapat pada permulaan surat. Dari mulai alif lam mim, kemudian hamim, to sin mim, yasin, ain sin qaf, ya, kaf ha ya ain shad, yaitu permulaan surat itu hanya rahasia Allah saja yang tahu. Manusia biasa kita nggak bisa. Cukup nufawwidu nu'minu, memasrahkan dan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang tertulis pada Al-Qur'an. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ai hadzal kitabu, kitab ini alladzi yuqra'uhu, ini majhul, yang dibaca alaikum atas kalian, rasuli utusanku Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la syakka fi annahu min indi fa in amantum bihi hadaitukum wa illam tu'minu bihi adzabtukum. Tidak ada keraguan bahwasanya min indi, Al-Qur'an ini adalah dari Allah, ya, dari Allah. Fa in amantum, maka jika kalian beriman dengan Al-Qur'an, hadaitukum, maka aku akan berikan petunjuk, berikan hidayah kepada kalian. Wa illam tu'minu, dan jika kalian tidak mau beriman bihi terhadap Al-Qur'an, adzabtukum, maka aku akan siksa kalian. Artinya bahwa kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib mengimani apapun yang tertulis dalam Al-Qur'an. Mesti kita tidak tahu artinya secara spesifik. Insyaallah kita akan diberikan hidayah ketika kita mengimani apa yang Allah turunkan. Itu adalah ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua, hudal lil muttaqin, petunjuk, ya, bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Jangan disingkat, biasanya takwa takut sama istri yang tua, bukan ya. Takwa itu penjelasan para ulama, ay i'malu bit ta'atillah wa tarki ma'asillah, itu mengerjakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay rahmatun li ummati Muhammadin, ya, yaitu rahmah, kasih sayang untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman bil ghaib, dengan alam ghaib. Apa maksudnya alladzina yu'minuna bil ghaibi? Ay yusaddiquna bima ghaba anhum minal jannati wan nari was sirati wal mizani wal ba'thi wal hisabi wa ghairi dzalik. Orang-orang yang beriman dengan alam ghaib itu maksudnya ayyusaddiquna, mereka membenarkan bima ghaba, dengan apa yang abstrak, yang ghaib, yang tidak bisa dilihat, anhum, dari mereka, minal jannati, tentang surga. Jadi yang dimaksud orang-orang yang beriman kepada alam ghaib yaitu pertama meyakini adanya surga. Meskipun kita belum pernah masuk surga, tapi itu pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, wan nari, kita juga beriman kepada neraka. Artinya apa? Mengimani akan adanya neraka. Kemudian wassirati, yaitu jambatan siratal mustaqim. Ini semua kita makhluk Allah akan melintasi di jambatan siratal mustaqim sesuai dengan amal-amal kita. Maka insyaallah jangan pernah ragu, orang yang duduk di majelis ilmu itu adalah pilihan-pilihan Allah. Kenapa? Karena jelas hadisnya, man salaka tariqan, siapapun yang merintis hatinya untuk duduk di majelis ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Wa innal alim, sungguhnya orang yang mau mengajarkan ilmu, yang belajar ilmu, yastaghfiru lahu man fis samawat, tanpa disadari semua makhluk yang ada di langit, para malaikat mendoakan kita, yastaghfiru, memohon ampun, ya Allah,
ampunilah saudara kita yang duduk di majelis ilmu. Bayangkan, ini keuntungan kelebihan kita. Wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawat. Jadi dimintai ampun ya. Jadi malaikat mendoakan, ya Allah, semoga Pak Ustadz Hambasi ya, Kang Wildan, Pak Ketua kita yang istiqomah ini ketika melakukan dosa, semoga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu didoakan oleh para malaikat, termasuk kanda-kanda semua ya. Bayangkan hattal hitani fil bahri, sampai ikan yang ada di dalam lautan pun ikut mendoakan. Mendoakan apa? Mendoakan kepada kita yang hadir di majelis ilmu agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pengajian itu berat kalau nggak dipaksa, wah itu alasannya banyak sekali. Padahal sesungguhnya inilah makanan ruh kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena ketika kita menuntut ilmu, terkadang urusan-urusan dunia kita sampingkan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu adalah akhirat yang selama-lamanya. Dunia kita itu paling lama umur, kata Rasulullah SAW, umur umatku antara 60 sampai 70. Pak Ustadz Hambasi sampun pinten? 60 hampir. Hampir 50. Itu Rasulullah. Tapi di bangku lagi. Paling tua di kota. Paling tua ya. Jadi kata Rasulullah, Pak Ketua kayaknya 45-an ya? 45 belum? Oh, sama kayak beliau. Sama. Iya, Jadi kata Rasulullah, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Waduh, kurang 10 tahun. Dan sangat sedikit sekali orang yang lebih umurnya 70 tahun. Jadi manfaatkanlah ya. Mesti kita sedikit daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Rukun iman ini 60 alhamdulillah. Banyak sekali. Jadi kembali lagi, makna alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang mereka beriman terhadap alam gaib, yaitu mereka yang membenarkan, meyakini adanya surga, adanya neraka, adanya jembatan Shiratal Mustaqim, adanya mizan, alam timbangan, wal ba'si, dan hari kebangkitan, wal hisabi, dan yaitu alam hisab, perhitungan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa ghairi dalik, dan selain daripada itu, artinya hal-hal yang gaib ya, dan itu tertulis pada Al-Qur'an dan Sunnah, kita wajib mengimani. Sehingga maka disebut alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, dengan alam gaib, yaitu meyakini adanya surga, neraka, hisab, dan seterusnya. Itu baru disebut namanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Waqila, sebagian pendapat para ulama, maksud arti alladzina yu'minuna bil ghaib al-muradu, yang dimaksud bil ghaibi ya, yaitu tentang masalah gaib, al-qalbu, yaitu urusan hati. Apa maksudnya? Wal makna yu'minuna bi qulubihim, dan arti yu'minuna, mereka beriman bi qulubihim, dengan hati mereka, la kalladzina yaquluna bi afwahihim, tidak kalladzina yaquluna ya, yaitu orang-orang yaquluna, mereka berkata bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, tapi tidak dengan hati mereka. Apa maksudnya? Dia ngaku beriman kepada Allah dan Rasulullah, tapi hatinya dia munafik, dia ingkar kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti pada zamannya sahabat, zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaku beriman, tetapi di belakang dia justru munafik, menjerumuskan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua maknanya ya. Wa yuqimunas shalah, dan ayat yang ketiga ya, wa yuqimunas shalah, mereka mendirikan salat. Apa maksudnya? Ayyutimunas shalawatil khamsah, mereka yang menyempurnakan salat-salat yang 5 waktu, bisyuruti, dengan syarat-syaratnya, wal arkani, dan rukun, wal hayati, dan sunnah-sunnahnya. Jadi makna yuqimunas shalah, percuma kita mendirikan salat tapi tidak tahu syarat, rukun, dan tata caranya atau sunnah-sunnahnya. Banyak sekali, dari mulai takbiratul ihram ya, orang nggak tahu bagaimana caranya. Di dalam hadis ya boleh ada 2 caranya, lurus dengan bahu. Kalau dalam fikih Syafi'iyah yaitu di bawah daun telinga. Dua-duanya sahih, silahkan ya, tinggal dipilih. Bawah ada yang begini, itu dua-duanya benar. Ada yang asal enggak ya, enggak mengucapkan, itu enggak sah sholatnya. Kenapa? Karena ada rukun qauli yang wajib diucapkan.
syahnya harus tertutup. Ketika terbuka kelihatan dengan sengaja, maka mohon maaf sholatnya tidak sah. Kemudian wal arkani dan rukun, ya. Rukun salat ini pertama ada rukun qauli, penting. Rukun qauli dalam salat itu para ulama ada yang mengatakan ada 4, ada 5. Kalau yang ada 4 itu digabung. Pertama adalah takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Jadi kalimat Allahu Akbar itu wajib diucapkan. Kalau kita diam aja nggak terdengar suara sama sekali oleh telinga sendiri, maka itu nggak sah. Kenapa? Karena rukun qauli, rukun yang wajib diucapkan. Ya, kalimat Allahu Akbar. Kalau usolli fardhul maghribi itu kalau fikih Syafi'iyah menjelaskan ay liyusa'idal lisan, dalam bahasa yang lain liyu'awinal lisan, untuk membantu lisan memantapkan hati itu sunnah. Tapi kalimat Allahu Akbar itu wajib diucapkan, ya. Kalau nggak diucapkan sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena rukun qauli. Kemudian yang kedua adalah qiraatul Fatihah, baca surat Al-Fatihah. Fatihah kita ngelamun ya, mikiri utang, murana-murani mubat mapit. Wah, lengelundas. Ya, enggak baca surat Al-Fatihah. Maka sholatnya enggak sah. Karena ngelamun misalnya ya. Atau mahasiswa ya, karena mikiri mau UAS belum bayaran, ngelamun di salatnya enggak baca surat Al-Fatihah. Wah, itu sholatnya batal. Kenapa? Enggak sah. Karena wajib diucapkan. Kemudian yang ketiga, rukun qauli dalam sholat itu adalah tasyahud akhir ma'as sholawati, juga serta sholawatnya. Ya, apa maksudnya? Kalau tasyahud awal itu sunnah fikih Syafi'iyah. Kita sholat isya misalkan 2 rakaat lupa ya, tanpa baca tahiyat atau tasyahud, itu nggak masalah, bisa diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau tasyahud akhir itu harus menambah 1 rakaat lagi. Kenapa? Kalau seandainya ditinggal, karena itu bisa batal sholatnya. Kalau kita ingat, tambah tidak bisa diganti dengan sujud syahwi. Kenapa? Karena itu rukun qauli. Termasuk kalimat Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu juga wajib diucapkan. Ya, karena apa? Karena masuk pada rukun qauli, rukun yang harus diucapkan. Kemudian yang terakhir, rukun qauli dalam sholat itu adalah taslimul ula, salam yang pertama. Ketika assalamualaikum itu wajib diucapkan. Kalau tidak diucapkan, sholatnya tidak sah atau batal. Wal hayati, dan sunah-sunahnya atau tata caranya. Ini penting kita ketahui supaya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita mudah-mudahan sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikun, mereka nafkahkan. Ay mimma a'tainahum, yaitu dari apa yang kami berikan kepada mereka, minal amwali, dari harta-harta, yatasoddaquna, mereka sodakohkan, mereka sedekahkan, li ta'atillah, karena taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa Abu Bakrin as-Siddiq wa ashabu. Siapa itu? Orang yang senantiasa bersedekah, yaitu sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar as-Siddiq. Ini pernah dikisahkan, Abu Bakar as-Siddiq ini, beliau punya anak namanya Siti Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Siti Aisyah ini ditinggal suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah setiap pagi beliau menyempatkan berangkat ke pasar Madinah, menyuapi makan. Kemudian ini laki-laki Yahudi buta ya, dia nggak tahu diri. Bayangkan Rasulullah bawa gandum yang masih segar, yang masih hangat, disuapin. Kemudian apa kata laki-laki yang buta Yahudi? Yang namanya Muhammad itu tukang bohong, penyihir, gak pantas dia jadi seorang nabi. Rasulullah dengan lemah lembut sabar, terus jerawang cilegom didulang. Ya, didulang, terus disuapin. Setiap pagi Rasulullah, ya, tiap pagi. Kemudian Rasulullah SAW meninggal. Kemudian laki-laki Yahudi ini kelangan mencari, mana sih yang biasa memberi makan kepada saya ini, kok nggak datang-datang, sudah 2 hari. Kemudian suatu saat Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Siti Aisyah. Wahai anakku, adakah perilaku suamimu tercinta Rasulullah SAW yang belum pernah ayah lakukan? Kemudian kata Siti Aisyah, wahai ayahku, semua aktivitas ibadah sudah ayah lakukan kecuali satu. Apa wahai anakku? Suamiku tercinta Rasulullah SAW, beliau menyempatkan setiap pagi berangkat ke pasar Madinah, menyuapi kepada orang Yahudi yang buta.
Oke, kalau gitu aku lakukan. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau memasak gandum yang masih segar, kemudian berangkat ke pasar Madinah. Dia tahu bahwa ciri-cirinya matanya buta sambil pegang tongkat ya, duduk sambil ngomong ngelantur kemana-mana. Kemudian terlihat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian beliau datang menghampirinya, kemudian menyapa. Kemudian setelah menyapa, kemudian kata laki-laki yang buta ini ngomong, "Oh, kemana aja kamu gak datang-datang? Saya udah lapar bener nih." Kemudian disuapin dah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya. Disuapin kepada laki-laki Yahudi yang buta. Kemudian apa yang dikatakan laki-laki Yahudi yang buta? Yang namanya Muhammad itu gak pantas jadi nabi, penyihir, tukang bohong ya. Kesel tuh lama-lama tuh Sayyidina Abu Bakar. Berbeda akhlaknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jare wong Cilegon mah iki wongkin orang rumah saya ini nggak merasa ini ya, sudah dikasih makan tapi jelek-jelekin terus. Akhirnya kesel tuh Sayyidina Abu Bakar, diloli jeli cangkem itu ya. Dijual-jeli. Nah, dipaksa ya, bahasa kitanya dipaksa. Kemudian kata laki-laki Yahudi yang buta, "Ini sepertinya orang yang bukan biasa beri makan kepada saya." Kata Sayyidina Abu Bakar, "Enggak, ini orang yang biasa beri makan." Bohong. Dia selalu lemah lembut, selalu membesarkanku, memujiku, belum pernah dia marah, apalagi sampai memaksa makan kepada saya. Kemudian jujurlah Sayyidina Abu Bakar, "Wahai saudaraku, benar, orang yang kau hina, yang kau ejek setiap hari, itulah yang setiap hari memberi makan kepada kamu, dia sudah meninggal." Kemudian kaget, "Hah, orang sebaik itu meninggal?" Kemudian dia melepaskan tongkatnya sambil memeluk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Luar biasa akhlak Rasulullah. Sehingga Abu Bakar Siddiq itu terkenal kedermawanannya, terkenal bersedekahnya. Karena dia selalu apa yang Rasulullah lakukan, dia langsung tiru, langsung ikuti. Itu Abu Bakar Siddiq. Jadi kita ketika mau menasihati seorang, kalau dengan akhlak lemah lembut ya, Pak dokter ini luar biasa ini. Belum pernah marah ini. Selalu memberikan motivasi yang terbaik ya. Kemudian selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan orang-orang yu'minuna mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu. Apa yang diturunkan? Minal Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan dari orang-orang sebelum kamu. Ala sairil anbiya'i, atas seluruh para nabi. Juga bukan hanya Rasulullah SAW yang menerima wahyu, menerima kitab, termasuk juga nabi-nabi yang lain, minat Taurati, yaitu menerima kitab Taurat, wal Injili, dan juga kitab Injil, waz Zaburi, dan juga kitab Zabur, wa ghairiha, dan selain daripada kitab Taurat, Injil, dan Zabur, min sairil kutubis sabiqati, yaitu dari seluruh kitab-kitab terdahulu, alal Qur'ani, yang menyempurnakan, yang terakhir adalah kitab Al-Qur'an. Wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan akhirat mereka yuqinun, mereka yakin. Ay wahum yusaddiquna bima fil akhirati minal ba'thi ba'dal mauti wal hisabi wan na'imil jannati wa huwa Abdullah ibn Salam wa ashabu. Wahum, dan mereka yusaddiquna, mereka membenarkan bima fil akhirati, dengan apa yang akan terjadi di alam akhirat, yaitu minal ba'si, tentang alam ba'as, ba'dal maut, setelah meninggal, wal hisabi, dan alam hisab, wa na'imil jannati, dan kenikmatan surga, wa huwa Abdullah bin Salam, dia adalah Abdullah bin Salam wa ashabuh, dan sahabatnya Abdullah bin Salam. Siapa sih Abdullah bin Salam itu? Nama aslinya adalah Husain bin Salam. Beliau seorang pendeta Yahudi ya, yang taat, rajin membaca kitab Taurat. Kemudian dia mempelajari secara mendalam bahwa akan ada nabi terakhir yang bernama Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah datang Nabi Muhammad SAW, dia membaca betul di dalam kitab Tauratnya, orangnya lemah lembut, tutur katanya halus, orang sama siapapun baik ya. Mempelajari, akhirnya beliau suatu saat berkunjung, dia meyakini, mengikrarkan, membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu Abdullah bin Salam namanya.
Aslinya Husain bin Salam. Abdullah itu diganti oleh Rasulullah SAW. Kalau ini hamba yang sangat luar biasa, maka diganti namanya Abdullah bin Salam. Karena dia seorang pendeta Yahudi yang taat dulunya sebelum adanya Rasulullah. Ketika mendengar berita adanya Rasulullah SAW, beliau pindah agama menjadi agama Islam, ya. Kemudian beliau meyakini, kemudian beliau mengikuti apa yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka namanya Abdullah bin Salam. Ashabu dan sahabatnya Abdullah bin Salam. Ulaika mereka itu ay ahlu hadhihi sifah. Mereka itu pantas disebut sifat ini. Maksudnya sifat apa? Yaitu orang-orang yang bertakwa, kemudian dia beriman kepada Allah, kemudian rajin berinfak, bersedekah, kemudian meyakini adanya Al-Qur'an, kemudian juga meyakini adanya akhirat. Maka sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Salam ini disebut ayah ahlu hadhihi sifah, sifat yang sangat luar biasa. Ala hudan, atas petunjuk, ay karamatan, yaitu memiliki kemuliaan, nuzila, diturunkan, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Itulah Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Tidak panjang lebar karena saya masih ada acara lagi. Terima kasih Pak Sekjen semuanya, Pak Ustadz Hambasi, Pak Ketua, Pak Dr. Ahmad Juhaini, dan juga teman-teman mahasiswa serta tim media. Insya Allah semuanya mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsiran ala ihtimamikum wastimaikum, afana lakul yakhta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.